Hai, jumpa lagi dengan Celina. Kita mau ngelanjutin materi suku banyak. Hari ini kita akan masuk ke pembagian fungsi oleh pembagi fungsi kuadrat, atau pembaginya adalah pangkat 2. Nah, sesuai dengan konsep pembagi dan sisa itu hubungannya, sisa punya pangkat minimal 1 di bawah. Karena pembagi kita pangkat 2, maka ada 2 kemungkinan sisa, yaitu linear, AX plus B, atau konstanta. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini sebenarnya kita ada 3 cara. Cara pertama itu adalah cara sintesis panjang seperti di video sebelumnya, tapi karena itu mudah jadi Cici skip. Kemudian kita punya cara kedua yaitu Horner, dan cara ketiga Horner-Kino. Kalau Cici pribadi itu paling suka Horner-Kino ya. Kenapa? Kita lihat sekarang ya. Lihat ini pembaginya pangkat 2, Horner-Kino. Cara 1 dulu kita mau ambilnya Horner-Kino. Nah, untuk Horner-Kino, pembaginya itu bebas ya. Di Horner-Kino pembaginya itu terserah, mau bisa difaktor atau nggak bisa difaktor fungsi kuadratnya, itu tetap bisa. Bisa atau nggak bisa difaktor, dia tetap bisa dikerjakan. Nah, Horner-Kino ini adalah perluasan dari Horner biasa ya. Kalau nggak salah ini adalah penemuannya Bapak Sukino ya, dari Horner. Jadi kita tetap sama, tapi bedanya kalau kemarin kan kita cuma 1 baris, sekarang kita punya 2 baris karena kita punya pembaginya pangkat 2. Oke. Di sini nanti kita akan punya rumus min C per A, min B per A. Lalu di sini sama seperti biasa, sama seperti sebelumnya, itu nanti akan ada koefisien ya. Koefisien dari pangkat yang tertinggi. Ingat harus semuanya tertulis ya kemarin. Kalau nggak ada berarti 0. Maka kalau kita lihat sini, koefisiennya pangkat 4 itu adalah 3, pangkat 3 itu 2, pangkat 2 itu min 1, pangkat 0 itu 3, lalu di sini 1. Lalu ABC dari pembagi ini ya, A, B, C. Maka min C per A, min jadi plus dibagi 3. Berarti jadi 2 per 3. Kemudian yang ini min B per A, min 5 dibagi 3 jadi min 5 per 3. Sama seperti di Horner sebelumnya, ini kita turun dulu ya, koefisien awal turun. Nah, sama kayak kemarin juga, karena sudah saya bilang ini adalah perluasan, maka ini nanti dia dikali ke sini 1 kali. Kemudian hasilnya akan diletakkan di sini ya, dikali dulu min 5 per 3 dikali 3, berarti min 5 kita letakkan di sini. Sekali lagi 3 dikali pula dengan 2 per 3. Jadi bedanya dengan Horner biasa kemarin, kalau kemarin dikalinya 1 kali, kalau sekarang dikalinya 2 kali. 3 dikali 2 per 3 jadinya 2. Di sini juga berarti nggak ada tutup. Jadi dia emang modelnya nyerong ya. Nih. Jadi sekali lagi Cici ulangin, dikali, letakkan. Kali lagi, letakkan. Sudah selesai dikali 2 kali baru jumlah lagi. 2 min 5 jadi min 3, kali lagi. Min jadi plus 5, min jadi min 2. Oke. Nih, sekali lagi kita bikin jadinya serong. Oke. Hasilnya di serong. Kemudian udah selesai kayak tadi, jumlah udah dikali 2 kali jumlah 6, berarti ini jadi min 10. Jumlah lagi ini jadi 4. Maka hasil akhirnya kita akan dapat 9 dan min 9 dan 5. Ini enggak ada lagi tutup. Nah, kita tadi udah punya ya, kalau dia kuadrat itu sisanya antara koefisien konstanta aja atau linear. Maka ini 2 titik terakhir ini adalah sisa. 2 titik terakhir ini sisa. Lalu ini adalah HX ya, sama kayak kemarin, yang bagian depan ini adalah HX. Dan konsep yang kemarin, kalau kita punya pembagi koefisiennya bukan 1, maka hasil ini harus dibagi dengan koefisien tersebut. Karena koefisien kita 3, maka ini kita bagi 3 ya. Bagi 3, maka kita akan dapat angkanya 1 min 1, 2. Maka dapatlah hasilnya adalah, ingat pangkat 4 dibagi pangkat 2 berarti sisanya hasilnya adalah pangkat 2. X kuadrat min X ditambah 2. Kemudian sisa linear berarti min 9X ditambah 5. Sampai sini jelas untuk cara pertama? Oke. Sekarang kita mau lanjut ke cara kedua. Cara kedua ini Horner, tapi ini lebih terbatas, dia hanya bisa untuk PX yang bisa difaktor. PX yang bisa difaktor. Jadi kita itu kan punya awalnya Fx adalah P dikali H ditambah S. Nah, karena ini fungsi kuadrat yang bisa difaktor, maka dia akan ngebaginya 2 kali.
Jadi kalau kurang lebih seperti ini. Fx, jadi kita punya pembagi pertama, kita akan dapat hasil pertama dan sisa. Kemudian hasil bagi ini itu akan kita bagi lagi. Hasil ini akan kita bagi lagi, maka dia dipecah lagi jadi pembagi kedua, hasil kedua ditambah sisa kedua. Maka kita akan dapat P1 P2H2 ditambah P1 S2. Ini kita kaliin satu ya ke dalam. Tambah S1. Nah, bagian akhir sisanya adalah yang ini berarti. Oke. Contoh. Soal yang sama kita kerjakan. Kita punya pembagi di soal yang sekarang ini. Px-nya itu adalah 3x kuadrat plus 5x min 2 ya. Maka ini kita akan bisa faktor di jumlah 5 dikali min 6 ya. Berarti ini adalah x plus 2 x min 1. Oke. Nah, maka kita akan kerjain dulu, terserah ya. Mau sepertiga dulu boleh, mau x plus 2 dulu boleh. Jadi mau ambil yang lebih gampang, kita ambil yang x plus 2 dulu ya. Ini adalah P1. Berarti ini adalah P2. Bebas ya, ngambilnya bebas. P1 sama kayak kemarin, berarti kita akan buat di sini minus 2. Ya, pembagi sama dengan 0 kan. X plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya nanti min 2. Terus sama seperti tadi, kita tinggal tulisin koefisien. 3, 2, min 1, tulisin semua ya. 3, 2, min 1, 3, 1. Corner biasa turun. Min 6, jumlah min 4, 8, 8, 7, 7 min 14, min 11, 22, 23. Nah, ini kita akan sebut sebagai sisa 1 ya. 23 ini adalah sisa 1. Ini sisa 1. Nah, ini kita lanjut lagi dengan pembagi kedua. Pembagi kedua berarti 3x min 1, 0, berarti sepertiga ya. Sepertiga turun. 3, 1, 1, minus 3, min 1, 6, 2, min 9. Nah, maka ini disebut sisa 2. Nah, ini hasil akhirnya. Hasil akhir berarti H2, ini hasil akhir H2 ya. Itu kan sama kayak tadi, karena pembagi kita 3, yang di sini kita jadi 1, min 1, 2. Maka untuk Hx itu nggak ada masalah apa-apa, tinggal langsung x kuadrat min x tambah 2. Sama ya. Nah, untuk sisa sekarang kita olah dulu ya. Sisa sesuai dengan jabaran yang tadi, ini adalah P1 dikali S2 ditambah S1. P1 kita yang mana tadi? P1 kita adalah x plus 2, maka x plus 2 dikali dengan S2, berarti min 9 dikali x plus 2. Ditambah 23. Oke ya, ini S1 kita, ini S2 kita, ini P1. Maka min 9x, min 18 tambah 23. Sama ya, min 9x ditambah 5. Oke, paham ya? Jadi ini caranya sama aja, tapi bedanya kalau yang ini cuma berlaku untuk yang bisa difaktor, karena dia mau 2 kali kerjain ya. Sedangkan untuk yang ini boleh langsung. Makanya kalau untuk fungsi kuadrat itu lebih suka ngerjainnya pakai corner gini. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Belum ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, masih pembagian fungsi kuadrat. Kali ini Cici cuma ngerjainnya pakai cara Honerkino. Karena ya ini nggak bisa difaktor ya. Kalau kalian lihat ini kita rapiin 6x kuadrat. Px-nya ini kalau kita rapiin 6x kuadrat tambah 3x tambah 5. Nggak akan ada ya. Dikali 30 dijumlahnya jadi 3. Ini adalah Px. Lalu kita pakai Honerkino, jangan salah ya. Ini lihat nih dia sengaja bikinnya dibolak-balik begitu. Maka kita akan dapat di sini pangkat 4, 24, pangkat 3 nggak ada, pangkat 28, pangkat 1 min 13, konstanta itu min 7. Min C per A, berarti min 5/6. Min B per A, berarti min setengah. Sama, tutup turun. 24 min setengah, min 12, tutup lagi. 24 minus 5/6, 64 minus 20. Oke, paham ya? Ingat ya. Diserong dulu 2 kali ngali, baru dijumlah. Jumlah dari atas ke bawah min 12. Kali lagi min jadi plus berarti 6. Kali lagi berarti jadi 10. Lanjut lagi kayak tadi, dijumlah lagi. 14 jadi minus 6.
Nih, Cici bantuin lagi nih. Serongkan. Kita serongkan dia. Oke. Ya, minus 6 dikali sekali lagi jadi 3. Terus yang ini jadi 5. Udah selesai kita jumlah. Oh, ini 0 minus 2. Nah, ini ya. Berarti sisanya nanti ini konstanta aja. It's okay, ya. Jadi sisa itu boleh di bawah minimal 1, berarti boleh 2 ya. Nah, sama kayak soal yang sebelumnya, karena pembagi kita di sini 6 koefisiennya, maka ini kita bagi 6. Bagi 6. Itu akan dapat jadinya 4 min 2 min 1. Maka kita dapat hasil akhirnya Hx kita adalah 4x kuadrat min 2x min 1, sedangkan sisanya itu adalah minus 2. Oke, sampai sini jelas adik-adik soal pembagian suku banyak dengan pembagi pangkat 2. Kalau ada yang mau ditanya, silakan kirim ke email atau DM di Instagram. Atau silakan tinggalkan komen di bawah. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa. Bye-bye.